selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Generasi Emas 2045 merupakan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten dan juga berdaya saing yang tinggi. Gagasan ini terus digalakan agar generasi muda Indonesia terus mau belajar, berkarya dan juga berinovasi di dalam segala bidang. Nah, untuk itu episode kali ini kita akan berbincang nih tentang anak muda. Tentunya dengan narasumber kita, seorang anak muda juga dengan tajuk Yang Muda Yang Berencana. Ini dia Adi Putra Darmawan. Halo Adi. Halo. Oke, gimana nih Adi kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Adi ini adalah Duta Genre, Betul. Duta Genre Putra Provinsi Lampung tahun 2022. Iya. Oke, gimana nih Adi sekarang aktivitasnya lagi apa sih? Kalau ditanya aktivitas ya karena mahasiswa ya Kak ya, jadi masih masa-masa kuliah gitu. Karena kalau di kuliah ini kan udah pertemuan menjelang akhir nih, jadi belajarnya harus lebih ekstra, ngejar ketinggalan-ketinggalan yang sempat tertinggal kemarin, sama prepare buat UAS aja sih. Gitu. Selayaknya mahasiswa. Betul. Ya, Sama palingan ikut organisasi-organisasi aja. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tadi kan Adi belum berkenalan lebih jauh nih Betul. sama teman-teman Alinea. Boleh diperkenalkan mungkin Adi sekarang itu apa juga nih concernnya gitu? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Adi Putra Darmawan, biasa dipanggil Adi. Aku merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang saat ini sedang semester 5. Dan tidak hanya menjadi sosok mahasiswa aja, alhamdulillah di tahun 2022 aku diamanahkan menjadi sosok Duta Genre Provinsi Lampung tahun 2022 dan diberikan kesempatan untuk mewakilkan Provinsi Lampung di kegiatan pemilihan Duta Genre Indonesia di tahun 2023 ini. Oke, wah keren, ternyata sibuk banget Adi ini ya. Makanya mungkin tadi Adi mengejar ketertinggalan karena banyak izin Betul, karena memang tahun ini kan tahunnya berangkat ya Kak, Iya. pemilihan nasional, jadi memang ada beberapa mata kuliah yang aduh Bu izin ya gitu. Jadi harus dikejar lagi gitu. Oke, boleh, nggak apa-apa ya izin. Yang Betul. penting Adi juga berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan Setuju. gitu. Oke, nah Adi, karena kita sekarang nih mau berbicara tentang anak muda, tajuk kita adalah Yang Muda Yang Berencana. Oke, kita ngomongin anak muda. Nah, menurut Adi anak muda itu siapa sih? Oke, kalau berbicara tentang anak muda, karena mungkin Adi sedikit memberikan perspektif dari sosok Duta Genre kali ya Kak ya. Jadi kalau kita di genre itu kenal anak muda atau bahasa lainnya remaja lah. Oh ya. Gitu. Jadi kalau dari perspektifnya BKKBN, remaja itu sendiri adalah sosok teman-teman yang usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Gitu. Jadi range-nya adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, siapa nih sosok teman-teman remaja atau anak muda itu? Ya tentu saja kita gitu kan. Kita adalah sosok remaja yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi sosok remaja yang berkualitas. Agar apa? Agar nantinya remaja-remaja yang ada di Indonesia ini bisa tumbuh, bisa berkreasi, bisa berinovasi untuk membangun dan membantu Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Oke, berarti sejalan sekali ya Duta Genre ini dan juga target kita di dalam Indonesia Emas 2045. Betul. Oke, jadi itu ya anak muda versi Adi. Betul. Oke. Kemudian anak muda kan berencana nih Adi. Katanya yang muda yang berencana. Kenapa sih kita itu penting sekali melakukan perencanaan sebagai anak muda? Oke, jadi kalau berbicara tentang perencanaan, udah pasti sangat-sangat penting ya Kak ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang manusia, pastinya hidupnya pengennya terus berjalan aja gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita memiliki sebuah impian, baik itu cita-cita ataupun impian yang lainnya. Ketika kita memiliki sebuah cita-cita, tapi tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, pastinya belum tentu kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan tadi. Untuk itu sebagai seorang remaja memang sangat penting sekali kita memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Karena dengan kita merencanakan kehidupan kita, sekecil kita mengetahui apa deh cita-cita kita. Gitu kan, mulai dari dengan
kita tahu apa cita-cita kita, secara tidak langsung kita tahu nih mau sekolahnya di mana, ngambil jurusan apa, terus nanti arahnya mau kemana, kerjanya di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sebagai seorang remaja itu penting banget punya perencanaan kehidupan yang matang. Oke, nah kalau itu menjadi hal yang penting sekali, berarti poin apa aja sih gitu kan? Mungkin kita tuh kadang berpikir, aduh banyak banget yang merencanain, udah susah-susah merencanakan nanti gagal gitu kan. Nah, mungkin untuk mengurangi rasa kegagalan itu gitu kan, kita harus tahu nih poin-poinnya yang mau direncanakan apa aja kira-kira. Oke, kalau di genre atau di program genre itu kita kenal yang namanya 5 transisi kehidupan remaja, Kak. Jadi kalau kita di genre itu kenal kalau kita sebagai remaja itu akan ngelewatin 5 transisi ini. Nah, transisi yang pertama itu kita sebagai remaja harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman remaja harus memperhatikan gaya hidupnya, perilaku hidupnya, udah makanan yang sehat dan bergizi atau belum, olahraganya udah teratur atau belum dan lain sebagainya gitu. Barulah setelah kita menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat, kita melanjutkan ke transisi yang berikutnya nih, Kak. Kayak melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga sampai akhirnya nanti kita siap kembali lagi ke masyarakat. Sebenarnya kalau dari aku ketika teman-teman remaja bertanya kira-kira perencanaan apa sih yang paling tepat gitu, paling ya 5 transisi kehidupan ini nih. Kita mulai merencanakan bagaimana perilaku hidup bersih kita, lalu kita mulai merencanakan kira-kira kita mau melanjutkan pendidikannya di mana, jurusannya apa. Nah, pastinya ketika kita berbicara tentang jurusan kuliah itu harus sesuai dengan passion atau minat bakat yang kita miliki. Karena ketika teman-teman kuliah, capek-capek kuliah 3,5 tahun, ternyata teman-teman ngerasa oh ini bukan passion aku, itu rasanya agak sia-sia gitu kan ya. Udah mau selesai baru nyadar nih gitu kan, kayaknya ini bukan aku banget gitu kan, itu kayaknya agak sangat disayangkan. Jadi teman-teman harus memperhatikan apa nih minat bakatnya, teman-teman senangnya di mana, barulah teman-teman tekuni, baru nanti ketika kuliahnya selesai bisa mencari pekerjaan, bisa enjoy dalam menjalankan kegiatan pekerjaan gitu, baru nanti memulai kehidupan berkeluarga, nanti baru deh kita terjun ke masyarakat, berdampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, jadi itu ya perencanaannya, ada beberapa hal tadi ya, ada juga pendidikan, berkeluarga. Nah, by the way nih, ini karena ngomongin perencanaan, aku jadi penasaran, Adi ini berniat menikah di umur berapa nih? Sebenarnya karena harus ada perencanaan. Setuju. Jadi sebenarnya kalau ditanya target menikah itu sebenarnya belum ada kepikiran gitu. Tapi kalau di BKKBN sendiri Kak, kita kenal namanya program PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Jadi kalau di PUP itu kita kenal ada usia ideal pernikahan, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sebenarnya usia itu bukannya ketika Adi di usia 25 harus nikah. Itu enggak gitu. Jadi harus diperhatikan lagi kesiapannya. Apakah kesiapan yang sekiranya sudah matang atau belum gitu. Karena kalau kita berbicara tentang pernikahan kan itu suatu hal yang sepanjang hidup gitu kan ya. Ibadah seumur hidup lah ya gitu. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai justru menikahnya buru-buru ujung-ujungnya berantakan. Karena kalau aku sendiri percaya jangan tuntut di waktu yang cepat, tapi tuntut di waktu yang tepat. Mantap. Oke, Adi nih. Jadi Adi belum mau nge-spill belum. Ya, kapan ya? Kalau mau penasaran boleh tanya langsung ya ke Adi di Instagramnya. Tapi benar kata Adi tadi, angka itu bukan menjadi sebuah patokan. Betul. Ya Adi, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Angka itu mungkin menjadi semacam pengingat ya untuk kita. Kemudian bertanya kembali pada diri sendiri, apakah iya di usia segitu kita benar-benar siap, atau kalau belum siap juga ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, dipersiapkan gitu ya Adi. Nah, itu kan tadi pernikahan nih. Kalau rencana pendidikan ya Adi, rencananya Adi mau lulus berapa tahun sih? Kalau ditanya lulus pengennya ya 3,5 tahun. Kayak kebanyakan harapan mahasiswa pada umumnya ya, kalau bisa ya lulusnya tepat waktu gitu. Kalau bisa semester 7, semester 8 udah paling terlambat gitu kan ya. Kita usahakan gitu sih. Oke, Adi mengusahakan dan kita mendoakan ya. Semoga Adi bisa lulus tepat waktu. Amin. Itu juga bisa banyak bermanfaat untuk orang banyak. Nah,
itu tadi kata Adi tentang perencanaan. Ya, ternyata Adi ini juga banyak banget loh teman-teman aktivitasnya di luar sana sebagai Duta Genre Provinsi Lampung tahun 2022. Nah, untuk itu masih penasaran teman-teman semua, tapi setelah cuplikan berikut ini. Hai teman-teman Alenia, balik lagi kita berbincang dengan Adi Putra Darmawan, seorang Duta Genre Provinsi Lampung tahun 2022. Nah, perbincangannya seru banget nih ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pada penasaran kira-kira Adi ini kegiatannya apa aja sih selain jadi Duta Genre gitu. Ternyata Adi ini aktif juga di Forum Genre Lampung. Betul. Bahkan yang terakhir Adi kemarin baru banget ya, baru banget nih ikut ajang Adujaknas. Apa tuh kepanjangannya Di? Jadi kalau Adujak itu kepanjangannya apresiasi duta dan juga Jambore Ajang Kreativitas Nasional. Oke, nah itu kemarin di tingkat nasional ya, Adi mewakili Provinsi Lampung. Nah, kalau teman-teman penasaran, boleh kita simak dulu video kegiatan Adi kemarin ya, sebagai perwakilan Duta Genre Provinsi Lampung. Dalam pencarian jati diri, remaja seringkali terperangkap pada ketidakpastian. Salah dalam melangkah akan menghadapkan remaja pada bayang-bayang masa depan yang suram. Tapi, saya percaya dengan tekad yang kuat dan perencanaan yang matang, remaja mampu mewujudkan masa depannya. Begitupun saya dikenal. Halo, saya Adi Putra Darmawan dari PIK R Sahabat UIN Raden Intan Lampung, asal Provinsi Lampung. Sebagai Duta Genre, sudah semestinya kita berperan secara bermakna untuk menyebarluaskan informasi terkait isu-isu yang relevan dengan remaja sebagai bekal untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Namun sayangnya, fenomena kenakalan remaja yang ada di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Berdasarkan data dari BNN, menyatakan sebanyak 2.700 pelajar di Provinsi Lampung menggunakan narkoba. Selain itu, Dinas PPPA menyatakan sebanyak 23 kasus kekerasan anak yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2023. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya membuat sebuah program kerja yang saya beri nama Go-Kart atau Genre On Kart. Go-Kart adalah sebuah program yang mendukung program Bangga Kencana untuk memberikan informasi dan edukasi dengan cara yang lebih menarik, fun, dan juga melalui sebuah permainan kartu. Karena saya percaya, tak cukup hanya memberikan sosialisasi, tetapi remaja membutuhkan media untuk berdiskusi dan juga berkomunikasi. Dengan harapan, mereka mampu mempersiapkan kehidupan secara terencana sesuai dengan 5 transisi kehidupan remaja. Belajar go-kart sama Kak Adi seru banget, aku jadi tahu banyak permasalahan remaja. Masa depan yang cerah tak pernah dijanjikan kepada siapapun. Semua tergantung dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Untuk itu, mari bersama berkolaborasi dalam mewujudkan remaja yang bermakna. Salam Genre! Oke, nah Adi seru banget ternyata ya jadi perwakilan dari Provinsi Lampung. Ternyata juga Adi ini banyak menawarkan program gitu juga ya untuk solusi-solusi permasalahan remaja yang ada di Indonesia atau anak muda yang ada di Indonesia. Nah, Adi bisa ceritakan pengalamannya di kemarin ikut Adujaknas itu? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya pengalamannya sangat luar biasa Kak gitu, karena aku sadar mungkin nggak semua orang bisa berkesempatan untuk mewakili Provinsi Lampung di kegiatan pemilihan Duta Genre Indonesia. Dan kemarin diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Lampung, tentunya Adi sangat bangga gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan semua kegiatan yang ada, menikmati momen yang ada, karena kalau kata teman-teman, karena kegiatan ini nggak bisa diulang gitu kan. Tahun depan Adi nggak bisa lagi nih ikut sebagai peserta gitu. Jadi cuman satu kali aja gitu. Jadi pastinya menikmati momen-momennya gitu, dan itu seru banget ketemu dengan banyak teman-teman dari provinsi lain, betul, se-Indonesia gitu, dan ketemu banyak remaja hebat dari provinsi lain, dari Aceh sampai ke Papua itu ada semua. Kita ngumpul kemarin di sana dan ikut rangkaian-rangkaian yang benar-benar seru banget deh pokoknya. Oke, nah
seru banget ternyata ya acara Adi di Adi Jaknas kemarin. Nah, kira-kira momen apa sih Di yang mungkin Adi tuh nggak bisa lupa lah, yang memorable banget lah waktu Adi Jaknas kemarin tuh apa Di? Jadi kalau ditanya yang memorable banget itu semua sih sebenarnya. Jadi nanti emang dikeluarin semua di galeri fotonya nih dari awal handphonenya dia. betul. Jadi memang banyak banget yang momen-momen berkesan. Tapi kalau misalnya disuruh pilih satu, Adi milih ketika dance opening. Jadi itu ada opening pembukaan kegiatan Adujak, dan itu kita seluruh duta yang mewakili provinsi itu menggunakan pakaian adat dari provinsi masing-masing. Nah, itu kemarin Adi beserta teman Adi namanya Gary, pasangan di Duta Genre, itu kita menggunakan salah satu baju adat Pepadun kalau nggak salah. Itu cukup mewah banget gitu ya. Jadi aku itu lihat juga sih kayaknya membuat orang tertarik. Betul. Jadi fun fact-nya ketika kita keluar, karena memang kalau Lampung itu kan aksesorisnya tuh full gitu, mewah juga mewah ya, gitu kan, warnanya putih, terus itu aksesorisnya warnanya gold emas, gitu kan, emas gitu. Teman-teman yang lain itu tuh langsung pada ngeliatin gitu kayak, oh ini ya Lampung gitu, sampai teman-teman panitia pun pada langsung notice kita gitu, karena kan kalau di aksesoris adat Lampung itu kan bunyi gitu kan Kak, kayak kerincing gitu kan. Jadi kalau jalan itu tuh orang-orang tuh pada ngeliatin, dan ada juga beberapa provinsi-provinsi lain itu yang pesertanya ngajakin foto gitu lah. Jadi kayak wah, ini kesempatan yang keren banget bisa mewakili Provinsi Lampung dengan memperkenalkan adat dan budaya yang ada di Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah berarti Lampung menjadi ikon ya. Betul. Ajang duta kemarin ya sama kreativitas nasional. Nah, betul. Oke, keren banget Adi. Itu yang memorable banget nih buat Itu yang Adi memorable ya, banget yang sih. bisa dilupakan ya. Jadi orang-orang banyak yang nge-notice Adi, terus juga banyak yang tahu ini loh Lampung gitu. Betul. Apalagi memang Lampung beberapa akhir-akhir ini ya kita viral, dan kita support juga untuk viral dalam hal yang positif. Setuju. Oke, nah tadi aku lihat juga di video itu ya Adi menjabarkan tentang bagaimana kondisi remaja di Indonesia, kemudian juga bagaimana sih kita menawarkan sebuah solusi. Nah, menarik saya melihat tadi Adi tuh menawarkan solusi dengan sebuah program go-kart. Nah, kalau boleh tahu apa sih go-kart itu Adi? Oke, jadi sebenarnya memang kegiatan kita di nasional kemarin itu kita disuruh menjelaskan terkait program kerja kita. Jadi program kerja kita itu melatar belakangi permasalahan yang marak terjadi di provinsi masing-masing. Jadi antara provinsi yang satu dan yang lainnya itu rata-rata berbeda Kak. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan remaja yang ada di Provinsi Lampung, saat ini nih Provinsi Lampung itu lagi marak banget yang namanya pernikahan usia anak atau nikah muda gitu ya. Jadi memang angka pernikahan usia anak itu masih sangat tinggi. Banyak sekali khususnya di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, rata-rata teman-teman yang baru lulus SMA udah memutuskan untuk menikah. Nah, itu justru suatu hal yang marak terjadi di Provinsi Lampung, dan itu menjadi salah satu latar belakang dari program kerja yang Adi buat. Gitu. Jadi Adi menginisiasikan sebuah program namanya Go-Kart atau Genre on Kart. Jadi kalau kita sebagai sosok duta genre itu udah paham banget yang namanya sosialisasi, karena memang menjadi salah satu tugas kita untuk memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman remaja yang ada di sekitar kita. Nah, rasanya kalau kita mau ngomong suatu hal topiknya serius nih Kak ke teman-teman remaja, kayaknya mereka tuh kurang tertarik gitu kan. Serius banget sih Kak gitu, nggak mau belajarnya gitu. Rasanya tuh teman-teman tuh banyak yang seperti itu gitu kan, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa teman-teman yang usianya masih muda ya memang masih senang untuk bermain gitu. Mereka masih belum terlalu senang untuk berbicara suatu hal yang serius. Untuk itu Adi sadar bahwa ini bisa menjadi sebuah latar belakang dari program kerja yang Adi buat. Makanya dalam menyampaikan informasi dan edukasi, Adi kemas melalui sebuah permainan kartu. Gitu. Jadi tetap ada sesi bermainnya, tapi ada belajarnya juga nih gitu. Jadi teman-teman seru-seruannya iya, tapi dapat juga ilmunya ya. Gitu. Dan juga pesannya tersampaikan nih, edukasinya ya. Betul. Dan teman-teman jadi jauh lebih antusias gitu ketika bermain go-kart gitu, karena kan ketika kita bermain go-kart itu misalnya ada satu pertanyaan, itu bisa dijawab oleh seluruh peserta gitu loh. Jadi kita punya perspektif yang lain, kita belajar bagaimana cara mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana kita mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu ngerasa kayak senang banget gitu ketika main go-kart, karena go-kart itu kayak lagi nggak belajar setuju tapi gitu. Lebih kayak mungkin persisnya kayak kita main Uno gitu. Iya betul. Jadi kayak karena kalau mereka itu karena
aku kan beberapa kali mengunjungi sekolah-sekolah SMA gitu kan. Mereka sebenarnya kalau ketika belajar, teman-teman itu sebenarnya tahu gitu, tapi takut untuk mengemukakan, takut untuk menjawabnya karena takut disalahkan. Nah, ketika bermain go-kart ini memang Adi memberikan bahwa jangan takut gitu loh, karena di sini kita sama-sama belajar. Kalaupun salah, nanti ada aku yang memberikan informasi yang benar gitu loh. Jadi ada ruang yang aman dan nyaman juga lah ketika mereka untuk belajar dan gak dijudge kalau misalnya pendapat yang mereka berikan itu pendapat yang salah gitu. Oke, biasanya memang begitu ya, remaja atau anak muda itu tinggal butuh ruang yang nyaman. Betul. Itu tadi ya, kadang mereka juga punya pemikiran-pemikiran yang bagus gitu, punya pendapat yang bagus, tapi terkadang mereka merasa tidak nyaman. Betul. Gitu. Dan ini adanya go-kart ya, di go-kart ini mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya di seputar pendewasaan usia perkawinan, juga kesehatan remaja, kemudian kasus-kasus yang ada di remaja gitu ya. Dan itu dituangkan di dalam sebuah kartu gitu ya. Nanti boleh kalau teman-teman mau main kali ya sama Adi. Boleh. Diajak nih main sama Adi untuk main go-kart ya. Bukan go-kart ya teman-teman, go-kart. Beda kalau go-kart beda. Oke, nah itu tadi sesi tanya jawab kita nih Adi. Sekarang kita masuk ke sesi games. Waduh. Sesi games ini gamesnya ya santai aja ya Adi. Kita boleh jawab cepat tapi juga jujur. Oke. Boleh Adi, boleh. Kita mulai? Bisa. 3 kata tentang anak muda Indonesia. 3 kata untuk berani, beraksi, berkolaborasi. Oke, berani, beraksi, berkolaborasi. Oke, aku juga yakin sih anak muda Indonesia itu berani. Kemudian juga aksinya nyata banget kan ya. Terus juga berkolaborasi. Memang pastinya sudah saatnya ya, di era saat ini nggak bisa lagi nih kita sendiri jalannya. Betul. Harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Oke, setuju banget nih sama Adi. Nah, berkaitan tentang perencanaan, kemudian anak muda juga nih Adi, bisa dijawab cepat dan juga jujur. Apa sih keinginan dan cita-cita Adi untuk anak muda Indonesia? Kalau cita-cita untuk teman-teman remaja mungkin harapannya teman-teman remaja itu bisa kenal dengan diri mereka secara sepenuhnya gitu, karena ketika teman-teman kenal diri mereka secara sepenuhnya, secara tidak langsung mereka tahu nih apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka gitu. Harapannya ketika mereka sudah mengenal diri mereka secara lebih dalam, ya teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan passion atau minat bakat yang mereka miliki gitu sih Kak. Karena ya balik lagi, Indonesia saat ini sudah mulai memasuki fase bonus demografi kan ya gitu kan, amat sangat disayangkan ketika sosok teman-teman remaja yang ada di Indonesia itu justru tidak berkualitas, males-malesan, gak punya perencanaan kehidupan yang matang dan lain sebagainya. Padahal Indonesia sudah harus dihadapkan dengan fase bonus demografi tadi agar membentuk dan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Oke, jadi itu ya harapannya Adi untuk anak-anak muda Indonesia. Kenali dirimu sendiri gitu ya. Jadi kalau udah kenal nih sama diri sendiri, jadi tahu apa yang mau dilakukan, terus juga mungkin apa yang sekiranya tidak bagus untuk dilakukan. Gitu ya. Nah, kenali diri sendiri, terus bertanya ya, terus kritis terhadap diri sendiri, apa sih yang kurang sekiranya gitu ya, apa yang terus dievaluasi. Oke, dan yang terakhir, apa sih Adi yang paling membanggakan dari diri seorang Adi? Membanggakan mungkin kalau ditanya membanggakan ya balik lagi ya Kak, bisa jadi salah satu perwakilan dari Provinsi Lampung, genre Provinsi Lampung di kegiatan pemilihan nasional gitu. Walaupun mungkin belum bisa memberikan hasil yang terbaik gitu, tapi Adi yakin apa yang sudah Adi berikan itu sudah secara maksimal, sudah memberikan seluruh yang Adi bisa. Balik lagi, karena kalau Adi percaya Allah itu tidak memberikan suatu hal tanpa alasan, termasuk kegagalan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin mungkin bisa dibilang belum berhasil atau gagal, mungkin Allah menyimpan sesuatu hal yang lebih besar di kedepannya nanti. Kemudian hari. Betul. Ya, aku sangat setuju juga sama Adi ya. Jadi it's okay kalau kemarin mungkin belum berhasil, tapi kan banyak sekali ilmu pastinya yang Adi dapat di sana ya, yang bisa di-share untuk anak-anak muda atau anak remaja yang ada di Lampung, khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi Raden Intan Lampung. Iya, setuju. Oke Adi, seru banget perbincangan kita kali ini. Seru. Kalau boleh nambah sih. Boleh bener kalau bisa nambah deh ini. Sama editor di ini ya. Oke, makasih Adi buat bincang-bincangnya hari ini, dan juga makasih teman-teman Alenia sudah menyaksikan Alenia dari episode 1 bahkan sampai sekarang.
Teman-teman, saya yakin generasi muda Indonesia mampu mewujudkan generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Untuk itu, mari sama-sama kita upayakan tentunya dengan perencanaan yang matang, dengan perencanaan yang berkualitas. Saatnya yang muda, yang berencana. Terima kasih.